Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Hukum Surat Berharga 2 akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai saham. Adapun daftar anggota ini itu ada Diga, ada Fadlan, ada Arif, ada saya sendiri Zaki, ada Tasya, ada Seli, dan yang terakhir ada Umi. Jadi kami ada sebanyak 8 anggota. Baiklah, selanjutnya peran penelitian dari saham yang akan coba dijelaskan oleh Seli. Para Seli. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari saham itu sendiri. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham hak klaim atas keuntungan dan aktiva perusahaan. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian dari kepemilikan perusahaan. Jika para investor berinvestasi dengan berarti investor membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut, dan investor tersebut berhak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam bentuk dividen. Menurut Dermawan, surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang disebut dengan emiten. Saham dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Demikian, kalau seorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik atau pemegang perusahaan. Saham sebagai bagian esensialia suatu perusahaan dan sebagai bukti penyertaan modal dalam perusahaan, memiliki pengaturan yang tersebar di berbagai sumber hukum. Kepastian tersebut terkait dengan saham akan memberikan kepastian dalam berusaha di Indonesia. Mungkin sekian penjelasan mengenai pengertian saham itu sendiri dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Seli atas pemaparan dari pengertian saham itu sendiri. Selanjutnya, pemaparan mengenai dasar akan coba dijelaskan oleh Umi. Para Umi dipersilakan. Baiklah, selanjutnya dasar hukum saham. Yang pertama yaitu diatur dalam ketentuan pasal 31 sampai dengan pasal 62 pengaturan kepemilikan saham. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, diatur dalam ketentuan 27. Saham merupakan karakteristik dari perseroan terbatas, termasuk perseroan karena modal dasar PT terdiri dari nilai nominal saham. Ini terdapat dalam pasal 31 ayat 1 UU PT. Saham selalu dihubungkan dengan perseroan terbatas saja yang konsep kepemilikan saham, bukan entitas lain, bahkan entitas yang berbadan hukum sekalipun. Perseroan terbatas merupakan badan hukum, kan persekutuan modal dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham. Pasal 1 angka 1 T. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Umi atas pemaparan dari dasar saham itu sendiri. Baiklah, selanjutnya akan kami coba bahas juga mengenai dari jenis-jenis saham itu sendiri yang akan dipaparkan kepada Diga, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis saham. Penggolongan saham ditetapkan oleh anggaran dasar dan anggaran dasar dapat menetapkan satu atau lebih klasifikasi saham. Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa saham adalah pengelompokan saham karakteristik yang sama. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya. Menurut Pasal 53 ayat 3 dan 4, saham diklasifikasikan menjadi yang pertama ada saham biasa,
yaitu saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara oleh pemegang saham biasa dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain. Selanjutnya, dengan hak suara atau tanpa hak suara. Selanjutnya, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris. Next. Selanjutnya ada setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi lain, lalu saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dulu dari pemegang saham lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. Selanjutnya ada berikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Dan yang terakhir, gabungan dari beberapa klasifikasi tersebut. Paparan mengenai jenis-jenis saham saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada atas pemaparan dari jenis saham itu sendiri. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh ahli itu sendiri mengenai keuntungan dari saham. Kepada Arif. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu keuntungan membeli saham. Yang pertama itu ada capital gain. Keuntungan membeli saham yaitu capital gain atau sebuah kondisi di mana investor mendapatkan keuntungan setelah membeli saham yang dimaksud dengan harga tertentu dan menjualnya di harga yang lebih tinggi. Yang kedua ada dividen. Dividen atau pembagian laba untuk pemegang saham yang dimiliki. Dalam arti lain, dividen adalah keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada investor pemegang saham dalam bentuk uang tunai lembar saham. Yang ketiga, punya hak ikut RUPS karena jadi bagian pemilik perusahaan. Dalam mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS, kita bisa mengetahui pemaparan tentang rencana perusahaan ke depan, pembagian dividen, dan informasi mengenai tahunan atau laporan keuangan perusahaan. Yang keempat itu modal kecil dengan keuntungan yang besar. Keuntungan saham keempat adalah modal cenderung kecil. Banyak orang yang gemar bermain saham karena mereka hanya perlu menggelontorkan modal yang cukup kecil bank kebanyakan usaha lain. Faktanya, persentase keuntungan yang akan didapat dari investasi saham ternyata cukup menjanjikan. Cukup dengan 100.000 saja bisa mendapatkan satu lembar saham yang keuntungannya bisa berlipat-lipat di kemudian hari. Mungkin keuntungan yang bisa dicapai 100%. Selanjutnya itu fleksibel dan investasi. Kamu bisa melakukannya tanpa harus mengubarkan waktu dari pekerjaan. Terlebih teknologi yang memungkinkan kamu untuk memantau aktivitas bursa efek di mana saja dan kapan saja melalui genggaman smartphone atau laptop. Dengan begitu, kamu tetap dapat beraktivitas seperti biasa sekaligus menghasilkan uang dari investasi yang kamu tanamkan. Selanjutnya, pajak relatif kecil. Jika dibandingkan dengan instrumen investasi, saham punya pajak yang relatif kecil. Sebab cuma 0,1% keuntungan akhir yang dimiliki. Ini menjadi keuntungan saham ke-6 yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, pajak saham bersifat final, artinya investor lagi perlu repot-repot pajak saat pelaporan SPT setiap tahun lantaran sudah otomatis dipotong pialang saham atau broker atau pelunasan saham. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Arif atas pemaparan dari keuntungan memiliki saham. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kerugian dari sendiri yang akan coba dijelaskan oleh Alan. Alan, silakan. Terima kasih, moderator. Selanjutnya yaitu kerugian dalam membeli saham. Yang pertama, harus memantau pergerakan saham. Berbeda dengan produk investasi lainnya seperti reksadana, kita memantau sendiri pergerakan saham agar dapat memperoleh keuntungan. Dan kita harus juga memantau grafik saham yang dimiliki. Karena dari kita akan mengetahui kapan saja saat terbaik untuk top up dan kapan saatnya untuk menjual saham yang dimiliki.
Ya, yang kedua itu bersifat fluktuatif. Saham adalah salah satu investasi yang memiliki sifat fluktuatif atau bisa dengan mudah mengalami kenaikan dan juga penurunan. Makanya wajib memantau pergerakan saham ini agar tidak mengalami kerugian yang besar. Yang ketiga, risiko. Saham adalah produksi yang bisa memberikan return besar. Namun secara bersamaan, risiko yang dimiliki saham juga besar. Jadi buat yang belum memahami saham, sebaiknya memahami terlebih dahulu bagaimana cara kerjanya. Baik, next slide. Yang keempat, terjadinya capital loss. Capital loss adalah di mana seorang investor lebih rendah dibandingkan saat membelinya. Capital loss bisa terjadi ketika kita menjual saham di saat saham tersebut sedang turun. Ini adalah salah satu risiko yang harus ditanggung saat bermain saham sesuai sifat sahamnya. Yang kelima, risiko liquid. Jika perusahaan tempat membeli saham mengalami kebangkrutan, maka saham yang dimiliki juga dipastikan akan merugi. Disinilah pentingnya membaik. Yang keenam, ada minimal pembelian. Untuk memulai investasi saham, beli saham minimal 1 lot, tidak boleh kurang dari itu. Jika harga saham tersebut mencapai 7.000 lembar, 1 lot sama dengan 100 lembar, maka kita harus memiliki uang sebesar 7 juta untuk memulai investasi saham tersebut. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alan atas kerugian yang akan kita jika kita memiliki saham. Baiklah, selanjutnya akan mencoba membahas mengenai dari saham itu sendiri yang akan coba dijelaskan oleh Pak Alan. Alan, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Kita masuk kepada poin kelebihan investasi saham. Ada beberapa poin. Yang pertama itu memberikan potensi return yang tinggi dan berkesinambungan. Lalu sangat liquid saat Anda ingin menjualnya. Pembeli tersedia. Hal ini dikarenakan saham memiliki bursa tersendiri, yaitu Bursa Efek Indonesia yang mempertemukan pihak penjual dan pembeli. Lalu tidak memerlukan rekrutmen karyawan baru, tidak memerlukan perawatan, terus tidak perlu membayar pajak selama memiliki saham, dan nilai saham tidak dipantau dengan mudah di media-media cetak maupun visual. Kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Alan atas pemaparan dari kelebihan jika kita berinvestasi. Selanjutnya itu pemaparan mengenai kekurangan dari saham itu sendiri yang akan coba jelaskan oleh Tasya. Silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan membacakan mengenai kekurangan investasi saham. Yang pertama, potensi return tinggi pada saham kadang juga diiringi potensi rugi yang besar. Salah pilih saham karena sangat liquid, kadangkala menjadikannya terlalu fluktuatif sehingga saat kita mau menjual tidak sesuai ekspektasi. Ketiga, tidak memerlukan pegawai, artinya Anda sendiri yang memantau investasi saham. Kadangkala investor melupakan investasinya karena sibuk pada urusan lain, sehingga investasinya terbengkalai. Keempat, karena harga saham sangat mudah dipantau, kadangkala mempengaruhi psikologis investor untuk bertindak irasional, terlalu optimis, kadang dan panik. Bandingkan jika seseorang memiliki tanah investasi karena pasaran yang sulit diketahui. Investor tanah tersebut tidak tahu perubahan harga secara harian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya atas pemaparan dari kekurangan investasi saham. Sekian dari pemaparan hasil dari kelompok kami. Dapat kesalahan atau kekurangan dari bahan-bahan yang telah kami paparkan, kami minta maaf sebesar-besarnya.